Perkenalkan, saya Laras Fujianti, saya dari Manajemen Sumber Daya Manusia semester 5, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Hari ini saya ingin membahas mengenai hasil review saya pada jurnal yang berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Pada bagian pendahuluan ini menjelaskan bahwa pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat dan dapat diambil poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat dalam melakukan perubahan sosial. Pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat desa yang memiliki peluang sama dalam peran pembangunan untuk kemajuan dan pengembangan desa. Didukung dengan adanya salah satu kajian terdahulu yang menunjukkan perlunya memasukkan unsur pemuda dalam pembangunan desa. Sebab potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Pembangunan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju innovation driven economy sesuai dengan visi pembangunan tahun 2025 yang diwujudkan dalam 3 hal. Yang pertama, peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses, produksi, serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses sumber daya alam, geografis wilayah, dan sumber daya manusia melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Yang ketiga, yakni mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Dalam hal ini menunjukkan adanya peluang bagi desa untuk membangun Indonesia. Potensi mobilisasi aset desa. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan, desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan budayanya. Kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Kondisi desa dengan keterbatasan dalam masalah sosial untuk masyarakat wilayah desa Ngelanggeran, Gunung Kidul ada pada kondisi miskin. Sementara desa-desa yang ada dalam pendampingan gerakan Banten Bangun Desa ada pada kondisi kemiskinan dan pengangguran. Kesamaan permasalahan sosial yang dihadapi di kedua wilayah tersebut mendorong aksi peduli dari unsur pemuda, yaitu Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia, untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan sosial di wilayah desanya. Kiprah dan peran strategis dari Sugeng Handoko dan para pemuda lainnya mampu melakukan serangkaian aktivitas yang sinergis dengan para pihak dengan adanya pelibatan semua unsur sumber daya lokal fisik maupun non-fisik dengan kemampuan inovasi dari pemuda yang difokuskan untuk mempromosikan transfer pengetahuan dan teknologi untuk memelihara keberlanjutan organisasi swasta. Dengan menciptakan konsep pasar bagi kegiatan kepariwisataan di Desa Ngelanggeran, lambat laun, tingkat kesejahteraan penduduk di sektor ekonomi telah mengalami kenaikan. Penduduk
Ngelanggeran yang dahulu hanya bisa bekerja di sektor pertanian, setelah adanya inisiatif, pemuda dapat bekerja sebagai penyedia jasa layanan wisata. Melalui gerakan Banten Bangun Desa atau BBD menjadi bagian penting proses identifikasi aset dan potensi desa. Tentang kontribusi komunitas bagi desa di Banten khususnya dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Komunitas BBD juga berusaha melahirkan agropreneur muda yang handal dan berakhlak yang siap membangun desa melalui program-program pelatihan, kunjungan, serta program pengembangan diri lainnya. Berdasarkan gambar model integratif kewirausahaan pada jurnal dapat dijelaskan bahwa yang pertama, peluang lingkungan di mana kedua desa ini berawal dari kemiskinan dan adanya pengangguran yang membuat pemuda Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa. Yang kedua, karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani. Yang ketiga, konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dalam melakukan pelembagaan aktivitas perubahan sosial desa. Yang keempat, keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda, yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menjawab permasalahan sosial desa. Yang kelima, sumber daya, di mana kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasi, memobilisasi, dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi ide atau gagasan bisnis. Menggerakkan partisipasi, mengalirkan manfaat bagi desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat baik desa, pemerintah desa, sampai rumah tangga. Nah, keberadaan wira muda di desa memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat keberlanjutan baik bagi subjek pemuda, keluarga, komunitas, kelembagaan sosial, dan masyarakat desa secara luas. Hal ini dapat diilustrasikan dari sumber dokumentasi sejarah pengelolaan di desa Ngelanggeran. Terjadi dinamika dalam pengelolaan wisata. Bila ditinjau dari tahun sebelumnya 2007, terjadi stagnasi atau vakumnya pengelolaan saat setelah terjadi gempa pada tanggal 26 Mei 2006 hingga tahun 2007. Keberadaan organisasi pemuda yaitu Karang Taruna pada tahun 2007 mulai muncul untuk melakukan pengelolaan kawasan wisata dengan pendampingan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Membangun sebuah kelompok institusi lembaga tidak hanya untuk keperluan administratif semata, melainkan untuk menjawab kebutuhan dan memberikan manfaat yang cukup besar untuk mengatasi problem sosial masyarakat dan menciptakan kesejahteraan. Nah, alasan mengapa harus membangun kewirausahaan di desa itu yang pertama, mengeluarkan desa dari kemiskinan, mengurangi pengangguran, tiga, untuk menumbuhkan gerakan ekonomi berkelanjutan, dan pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederet tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Nah, sekian pembahasan mengenai hasil review saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.